Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini ya saya ingin presentasi kiat sukses bisnis apotek ya menjadi pengusaha apotek inovatif dan kreatif ya. Ini salah satu presentasi yang dulu saya sempat sampaikan kepada teman-teman apoteker di Jogja ya pada suatu forum ya. Ini hari ini kita coba diskusi bareng. Mudah-mudahan nanti dapat inspirasi untuk mengembangkan bisnis apotek teman-teman. Oke, perkenalkan ya, nama saya Didik Sugiarto, lulus dari UGM S1 tahun 2000, kemudian apoteker 2001. Pengalaman kerja ini ya, apotek kimia farma tahun 2001 sampai 2012, kemudian mendirikan apotek yang pertama itu Dantisa 2012 sampai sekarang, kemudian apotek XP tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian sempat mempunyai hak paten ya, sampai sekarang masih juga hak patennya, yaitu apotek XP Pharma. Ini yang sebenarnya konsepnya mau kita bikin waralaba, ternyata memang ada beberapa kendala ya yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Terus saya juga pengasuh web mentoring bisnisapotek.com yang telah membantu banyak teman-teman untuk mendirikan apotek ya dari nol ya. Kemudian channel YouTube Desugi. Nah, ini foto saya waktu masih dinas di Bali ya, di Kimia Farma. Saya dinas di Bali itu tahun 2008 sampai dengan 2012, 4 tahun. Jadi ini anak saya masih kecil nih, di Bedugul ini ya, di Bedugul fotonya. Nah, ini konsep apotek yang saya gagas ya, kedepannya itu memang harusnya konsepnya itu swalayan, konternya kecil saja, kemudian ada swalayannya ya. Nanti swalayannya di depan. Nah, ini swalayannya di depan. Swalayan ini obat-obatan, termasuk obat-obat bebas, alat kesehatan, kemudian keperluan sehari-hari yang bisa kita jual di apotek. Dan ini kalau teman-teman coba di apotek teman-teman, insya Allah omsetnya akan naik ya. Dan karena konsep swalayan inilah yang membuat bisnis apotek saya masih bisa bertahan sampai sekarang ya. Kalau kita cuma mengandalkan obat-obat yang dari dalam atau dari resep dokter, itu konsepnya nggak begitu besar, apalagi kalau kita nggak punya praktek dokter sendiri. Nah, ini konsepnya seperti ini. Nanti ada multivitamin, kemudian kosmetik dan lain-lain, itu kita pisahkan ya, ada di rak-rak disesuaikan dengan konsep kita ya. Nah, ini inspirator bisnis yang sangat berpengaruh terhadap saya ya nih, yaitu Om Bob Sadino almarhum ya. Al-Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan diberikan ampunan dan diberikan tempat terbaik, karena dia menginspirator banyak pebisnis Indonesia. Kalau saya nggak baca buku-buku tentang Bob Sadino, mungkin saya nggak berani untuk keluar dari Kimia Farma ya, karena zona nyaman ya, zona nyaman selama di Kimia Farma udah enak. Nah, ini kalau mau berhasil, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman kalau pengen berhasil ya jangan takut gagal ya. Semakin banyak gagal, kemudian kita semakin banyak belajar, dan akhirnya kita akan mampu berhasil dalam mengelola sebuah bisnis. Nah, bisnis apa yang paling bagus adalah yang mau dimulai dan dibuka, bukan yang ditanyakan terus. Nih, orang bodoh sulit mendapat pekerjaan sehingga dia terpaksa buka usaha sendiri. Dalam perjalanan bisnisnya agar semakin sukses, dia harus merekrut orang pintar. Alhasil orang bodoh tadi jadi bosnya orang pintar. Nah, setinggi apapun pangkat yang kita miliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Ini tidak mengecilkan pegawai ya. Memang itu kadang pilihan hidup. Ada orang yang memang senangnya bakatnya jadi pegawai, ada yang sebenarnya bakatnya itu jadi wira swasta. Jadi apa salahnya kita mencoba berbisnis ya. Nah, ketika kita ingin punya usaha, itu kira-kira apa yang akan kita tuju ya.
Yang pertama misalnya dapat duit, kemudian atau bisa kaya, atau banyak waktu luang, atau mencoba-coba, atau dapat pengalaman. Nah, ini teman-teman perlu dikonsep di awal. Mungkin kita pertama-tama pengen dapat duit dulu lah, yang penting aku dapat duit dulu ya. Usaha yang pentingnya punya dapat duit, dapat penghasilan lah, nggak usah harus besar-besar ya kan. Nah, ketika usaha udah jalan, udah bagus, baru kita, oh ini ya kalau bisa kaya ya, bagaimana supaya kita bisa punya rumah, punya mobil, punya aset yang banyak, bisa berinvestasi ke mana-mana, bisa punya passive income dan lain-lain. Terus banyak waktu luang ya. Di awal-awal memang kita tidak banyak waktu luang. Bahkan waktu kita habis mungkin 24 jam untuk mengelola bisnis kita ya. Tetapi setelah bisnis itu jalan, maka insya Allah waktu luang yang kita dapatkan lebih banyak dibandingkan dengan ketika kita menjadi pegawai ya. Karena kita bisa mengaturnya, mau libur, mau masuk, itu bisa diatur. Kalau mencoba-coba, nah ini kan untuk orang-orang yang baru awal memulai sebuah bisnis, biasanya kan ingin mencoba-coba. Aku coba-coba dulu lah, siapa tahu nanti berhasil. Ya kadang ada yang berhasil, kadang yang ada yang enggak. Tapi ketika kita bisa menyikapi dengan baik, ketika itu gagal, maka ya kita selalu akan mendapatkan ilmu yang bagus lah dalam sebuah bisnis. Kemudian yang kedua, dapat pengalaman, ini pasti ya. Ketika kita merintis sebuah usaha, pasti akan dapat pengalaman yang sangat berharga ya. Pengalaman itu guru yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah mencoba ya, kita nggak dapat pengalaman yang berharga itu. Nah, ini adalah 7 penyebab kegagalan bisnis apotek yang paling umum yang bisa saya jelaskan secara lebih singkat ya di sini ya. Yang pertama adalah tidak paham bisnis apotek secara mendalam. Biasanya orang-orang yang memulai bisnis apotek, dia itu menganggap bisnis apotek itu gampang ya. Setiap orang pasti butuh obat, setiap orang pasti pengen sehat. Akhirnya dia tanpa pengalaman yang banyak, tanpa pengetahuan yang banyak, dia mencoba bisnis apotek, dan setelah jalan baru terasa ternyata nggak segampang yang kita bayangkan. Ya akhirnya gagal. Terus kemudian yang kedua, pondasi bisnis apotek yang tidak kuat ya. Pondasi bisnis ini ya termasuk mindset bisnis apotek, kemudian pengetahuan bisnis apotek, terus pengetahuan yang lain-lain itu nggak kuat, sehingga ketika bisnis apoteknya mengalami masalah, dia langsung menyerah. Ini udah ini ya secara mental tuh sudah down. Biasanya orang-orang seperti ini tuh tidak akan berhasil dalam sebuah bisnis apotek ya. Kemudian berikutnya adalah pengetahuan marketing yang sangat minim. Marketing tentang bisnis apotek sebenarnya hampir sama dengan marketing yang lainnya, cuma lebih spesifik ya. Kalau apotek itu kan karena target marketnya adalah orang-orang yang sakit, kemudian orang-orang yang tetap ingin menjaga kesehatannya, terus orang-orang milenial yang sekarang sudah perubahannya begitu drastis ya. Orang-orang milenial, anak-anak milenial itu kan anak-anak yang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi. Jadi arus informasi itu begitu cepat. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan tersebut ya, bisnis kita akan gagal. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memiliki SDM yang tepat. SDM ini sangat-sangat berpengaruh dalam sebuah bisnis apotek ya. Kalau kita salah dalam memilih SDM, maka bisnis kita tidak akan berjalan. SDM kita itu harus benar-benar memahami ya bisnis apotek itu seperti apa, bagaimana cara menjualnya, bagaimana produk-produk, karena menjelaskan tentang produk-produk yang ada di apotek, kemudian bagaimana cara menangani komplain pasien dan lain-lain. Intinya ya pelayanan kita harus bagus, kemudian kelengkapan obat kita itu harus benar-benar lengkap lah, paling enggak 80% Pareto itu sudah jalan. Itu kan dijalankan oleh SDM kita ya, yang kita latih ya. Kalau SDM kita nggak terlatih, bagaimana dia bisa mengelola sebuah bisnis apotek itu. Kemudian pengelolaan manajemen yang amburadul. Nah, manajemen yang amburadul ini bisa bisa diumpamakan sebagai campur aduk antara keuangan pribadi maupun keuangan apotek ya. Nah, ini harus dipisahkan. Kemudian pencatatan keuangan keluar masuk yang harus rapi, kemudian
manajemen stok obat yang bagus, tidak terlalu berlebihan stoknya, juga tidak terlalu sedikit stoknya. Jadi stoknya tuh kita buat benar-benar pas lah, terutama untuk Pareto produk kita ya, yang 80% tergantung dari stok itu ya, kita harus ready. Kemudian apa itu buffer stok ya, berapa stok minimal yang kita harus order lagi, lead time berapa waktu yang diperlukan dari obat itu dipesan sampai obat itu datang, itu kita harus perhitungkan itu. Kalau kita bisa memperhitungkan itu, insya Allah stok barang kita akan selalu ready. Kemudian kurang inovasi dan takut maju ya, ini biasanya disebabkan oleh keilmuan kita yang tidak berkembang. Biasanya ya udahlah, aku bisnis apotek ya kayak gini aja lah ya, seperti ini aja, mengalir lah, nggak usah macam-macam, nggak usah perlu inovasi ini inovasi itu, udah pusing saya, nggak perlu pakai macam-macam lah, takut maju. Jadi ya nggak maju-maju bisnisnya. Kemudian yang terakhir, tidak mengikuti perkembangan teknologi ya, itu sudah otomatis. Bisnis yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, bisnis itu akan tergulung dengan sendirinya karena zaman sudah berubah. Nah, tidak paham bisnis apotek ini seperti apa ya, ini karena bisnis apotek itu sangat spesifik, kemudian perlu modal yang cukup besar dan strategi marketing yang agak berbeda dengan bisnis lainnya, maka kita harus benar-benar tahu ya. Makanya kalau teman-teman belajar di grup mentor bisnis apotek ini kan kita bisa berdiskusi ya, bisa kasih masukan, bisa bertanya, bisa dijelaskan. Terus kemudian kita menganggap bisnis apotek itu hanya jualan obat, ini ya juga salah, karena kita sebenarnya itu pelayanan ya, tidak hanya sekedar jualan obat tapi pelayanan, ada pelayanan informasi obat, ada konseling dan lain-lain yang tentu saja dilakukan oleh apoteker dan juga petugas apotek ya. Kemudian margin yang besar. Margin yang besar itu sebenarnya tidak semua produk ya, ada beberapa produk yang kita marginnya besar tapi di pihak yang lain marginnya kecil, dan ini harus kita substitusi ya, kita bedakan. Untuk produk-produk yang fast moving, yang orang banyak beli, itu kan marginnya kita kecil saja. Tetapi untuk produk-produk yang slow moving, kemudian produk-produk yang spesifik itu ya kita margin besar karena untuk subsidi silang. Terus tidak tahu pesaing ya, bisnis apotek itu sekarang kan persaingannya sangat ketat ya. Orang itu begitu belanja di apotek kita, mereka tidak puas, dia bisa pilih apotek yang lain ya, banyak pilihan sekali, sehingga kalau kita tidak tahu pesaing kita ya, kita ibaratnya perang tapi nggak tahu musuh ya siap-siap kalah ya. Nah, pondasi yang paling penting adalah mindset. Terus modal itu harus jangan terlalu minim. Kalau terlalu minim kita nggak bisa bergerak ya. Misalnya kita mau renovasi apotek, misalnya bikin neon box yang lebih bagus, atau bikin stok obat yang agak banyak, karena modal kita pas-pasan akhirnya nggak bisa. Kemudian skala prioritas yang tidak tepat. Nah, skala prioritas itu harus kita tentukan. Kira-kira bisnis apotek kita itu yang diperlukan sekarang itu apa itu, sehingga kita prioritaskan di sana. Promosi yang tidak pas ya, promosi itu harus disesuaikan dengan kondisi dari apotek kita ya, apa yang mau kita bidik ya. Misalnya untuk kaum muda atau kaum manula dan lain-lain, itu kita promosinya berbeda. Lokasi yang tidak strategis, nah ini yang harus kita perhatikan ketika kita membuka sebuah bisnis apotek. Lokasi itu harus benar-benar kita perhatikan, kita kaji ulang ya. Ada sebuah semacam ungkapan ya dalam bisnis apotek itu, yang penting itu ada 3, yaitu pertama lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi. Jadi lokasi itu luar biasa. Kalau kita sudah memilih lokasi yang benar, insya Allah bisnis apotek akan maju. Pengetahuan manajemen apotek yang kurang, nah ini kita harus terus improvisasi, terus ditambahkan manajemen apotek yang bagus, yaitu yang bagaimana cara mengelola stok, terus cara mengurangi stok barang yang hilang, barang yang ED, biar barang tidak dicuri, itu harus benar-benar kita perhatikan. Pengetahuan marketing, nah pengetahuan marketing itu berkaitan dengan apa, misalnya kayak marketing online, terus kemudian bisa pakai biaya sekarang kan ada
marketing lewat Instagram, Facebook itu kan bisa kita alokasikan di sana. Kemudian tidak terjebak pada persaingan harga. Kalau kita terjebak pada persaingan harga, nanti kita saling menurunkan harga. Wah, kompetitor kita diturunkan, kita turunkan lagi, akhirnya turunkan lagi, akhirnya margin itu semakin kecil dan tidak bisa membackup biaya operasional, akhirnya nggak ada profit, malah pelayanan tidak optimal, kemudian tidak memanfaatkan marketing online. Nah, sekarang untuk SDM itu memang kita harus benar-benar memilih SDM yang pas ya. Jangan sampai SDM yang pas-pasan ya. SDM yang tepat itu ya pas sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya dia keahliannya di farmasi industri, ya nggak cocok di apotek. Ya harus di apotek itu yang keahliannya ya benar-benar yang mengetahui seluk-beluk apotek ya, apoteker yang memiliki leadership, kemudian memiliki farmasi klinik yang kuat, kemudian yang memiliki jiwa pelayanan yang bagus, ramah, dan lain-lain ya. Kalau kita salah merekrut di awal, ya kita sudah repot. Terus kemudian loyalitas itu harus kita perhatikan. Untuk SDM yang memiliki loyalitas itu ya kita harus screening dari awal. Jangan sampai kita memilih SDM yang kayaknya kurang loyal ya, mungkin dia hanya setahun apa 2 tahun habis itu mau pindah gitu, kita nggak recommended lah. Dan salah satu syarat ya kita penuhi kesejahteraan SDM disesuaikan dengan kemampuan apotek. Kalau apoteknya omsetnya naik, ya SDM-nya kesejahteraannya kita naikkan. Ada SDM yang terlalu menuntut hak dibandingkan kinerja. Nah, ini kita harus disadarkan ya, SDM seperti itu. Skill menjual yang kurang, nah ini harus kita buat training bagaimana cara salesmanship ya, kita bagaimana cara menjual sebuah produk ya, tidak perlu menggebu-gebu tapi benar ya, sasarannya benar untuk menarik konsumen. Kemudian tidak percaya diri, nah ini ya SDM kalau tidak percaya diri ya kita repot sendiri. Nah, mengelola manajemen yang amburadul, nah ini kan stok terlalu sedikit atau terlalu banyak, kemudian keuangan tidak dipisahkan, manajemen barang hilang tidak bagus, likuiditas tidak terjaga. Ini makanya ini harus benar-benar dijaga. Untuk manajemen barang hilang kita bisa pakai CCTV atau kita monitor tiap hari ya, kita cek barang-barang yang kira-kira mahal, itu kita cek stoknya apa bener apa enggak, kira-kira ada barang hilang atau enggak. Atau kita pakai Mr. Guess, kadang kita kita beli lewat orang, terus kemudian kita lihat masuk enggak di omset pada saat kita beli itu. Kalau enggak masuk, kita cek shipnya siapa itu, terus kita interogasi bagaimana kira-kira ini kemana. Kalau memang ini kelalaian yang disengaja, ya berarti ya langsung kita drop saja, kita ganti karyawannya. Likuiditas tidak terjaga, ini likuiditas itu adalah kaitannya dengan barang order ya. Order barang itu harus kita sesuaikan dengan omset, paling enggak 80% dari omset. Kalau misalnya ada barang konsignasi, ya berarti ya sekitar 70%, yang 10% barang konsignasi. Kurang inovasi, nah ini biasalah kita inovasi dalam produk dan layanan. Produk-produk kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita lihat tren pasar, kita lihat di TV maupun di media elektronik internet lainnya, kira-kira produk yang sekarang lagi booming apa, kita siapkan. Layanan itu yang kita perlu lebih tingkatkan, misalnya informasi obat atau ada praktek dokternya, ada cek gula darah dan lain-lain ya, atau cek tensi atau konsultasi obat, itu harus kita perhatikan. Promosi yang tidak optimal, ini promosi harus kita sesuaikan. Gampang menyerah dengan situasi, merasa nyaman, zona nyaman, tidak berani membuat terobosan baru. Tidak mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi teknologi itu seperti apa ya, memanfaatkan sosial media seperti FB, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok ya sekarang ya. Tidak mau berinvestasi di informasi teknologi seperti software apotek, tidak memanfaatkan YouTube untuk channel informasi ke pelanggan atau informasi obat. Nah, nanti
berikutnya kita bahas tentang analisis internal ya, analisis pakai SWOT. Untuk tahapan ini ya, kita mungkin perlu dibuat video berikutnya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada masukan atau saran bisa komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.